Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimani wa iyyakumullah, pada kesempatan ini saya insyaallah akan membacakan kitab Kimia Us-Sa'adah yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Ini sambil ngopi santai kita berdiskusi tentang ma'rifatullah. Saya rasa perlu untuk mengetengahkan kitab ini untuk meramaikan jagat perdiskusian mengenai ma'rifatullah yang akhir-akhir ini saya banyak temukan di beberapa channel di YouTube yang dibawakan oleh beberapa ustadz atau pengkaji. Di antaranya ada yang membahas ma'rifatullah dari sisi atau dari kajian fisika, bagaimana dia membahas tentang ma'rifatullah, ada gelombang-gelombang, partikel-partikel dan sebagainya. Ada yang membahas ma'rifatullah dari sisi emanasi, dari sisi ruh dan sebagainya, tapi saya kurang tahu referensinya dari mana. Untuk itu saya perlu mengetengahkan kitab ini sebagai tawaran bahwa kita dari dulu itu sebenarnya sudah punya kitab-kitab yang membahas ma'rifatullah yang ditulis oleh orang-orang yang sangat berkompeten, yaitu diantaranya Imam Al-Ghazali. Bagaimana ma'rifatullah menurut Imam Al-Ghazali? Bagaimana untuk mencapai ma'rifatullah? Ma'rifatullah kalau menurut Gusmus itu dimaknai sebagai pengenalan terhadap Allah dan musyahadah, menyaksikan kehadirat Allah. Ini juga sekaligus melengkapi video-video saya sebelumnya, bagaimana kita mengenal Allah dengan metode sekarang adalah yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kimia As-Sa'adah. Kimia kalau menurut Gusmus di sini diterangkan bahwa kimia adalah mengubah materi seperti logam-logam, bagaimana mengubahnya menjadi emas. Ini pengertian kimia dalam kitab ini. Akan tetapi ini digunakan untuk membahas tentang tasawuf, sehingga dimaknai oleh Gusmus bahwa maksud kimia as-sa'adah adalah bagaimana kita mengolah jiwa, mengolah ruh, nafsu, kemudian mengenal diri kita untuk bisa mengenal Allah, bisa musyahadah dan ma'rifatullah. Nanti mic-nya yang disedot. Aduh. Saya bacakan saja. Ini muqaddimahnya agar lebih memahami apa yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. I'lam annal kimia, ketahuilah bahwa kimia az-zahirah la takunu fi khazainil awami
wa innama takunu fi khazainil muluki. Ketahuilah bahwa kimia yang banyak kita temukan itu tidak ditemukan di perbendaharaan atau gudang-gudang pengetahuannya orang awam. Akan tetapi kimia itu adalah banyak ditemukan dalam perbendaharaan atau gudang-gudang keilmuan para raja-raja. Ya, ini sebenarnya pembahasan yang cukup eksklusif, bukan untuk orang awam. Fakadzalika kimia us-sa'adah. Begitu juga kimia as-sa'adah la takunu illa fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan tentang kimia as-sa'adah itu hanya akan didapati di gudang perbendaharaan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Fafis sama'i jawahirul malaikah. Di langit ada anasir malaikah. Nah, kalau Gusmus itu mengartikan jawahir itu anasir, atau ada komponen atau elemen malaikat. Wa fil ardi qulubul auliya'il arifin. Sedangkan di bumi itu ada hati-hatinya para aulia yang al-arif, yang sudah ma'rifat. Fakana man talaba hadhil kimia min ghairi hadratin nubuwati faqad akhta'at tariq. Maka siapa yang mencari kimia tanpa menghadirkan kenabian, maka dia telah salah jalan. Dan nanti di dalam kitab ini dijelaskan juga bagaimana zikir-zikir, cara berzikir dengan menghadirkan hadrat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini juga yang banyak diamalkan oleh thariqah-thariqah yang mu'tabarah. Jadi ketika di dalam thariqah itu ada zikir-zikir yang sudah ditetapkan, yang harus diamalkan oleh pengikut thariqah. Misalkan thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah itu untuk level dasarnya, pemulanya itu harus mendawamkan setiap hari minimal 5.000 kali berzikir Allah, lafzul jalalah, Allah 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 5.000 kali. Selain itu juga ditambah dengan pembersihan hati, terus pemahaman tentang ma'rifatullah, sehingga ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau hanya pemahaman tentang Allah, ma'rifatullah, memahami diri sendiri, memahami nafsu, tanpa dibarengi dengan zikir, kurang nanti. Fungsinya apa zikir itu? Untuk menguatkan. Jadi sudah paham tentang ma'rifatullah, nanti dikuatkan dengan zikir, menghadirkan Allah. Termasuk juga fungsi zikir itu adalah kita memohon ridho dari Allah, mohon ilham, mohon agar dibukakan pintu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya tidak bisa ditinggalkan. Amaliyahnya iya, zikirnya juga iya. Dan menurut Imam Ghazali ini bahwa ma'rifatullah itu harus dengan menggunakan jalannya yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Harus mengikuti hadirat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari zikirnya maupun dari amaliyahnya,
dari zikirnya. Misalkan ketika berzikir itu, kalau di thariqah itu ada namanya robitoh, ada robitoh mursyid, robitoh kanjeng Nabi. Jadi kita berzikir Allah, Allah, Allah dalam hati kita, tapi juga membayangkan kehadiran kanjeng Nabi dan membayangkan kehadiran mursyid atau guru. Jadi kita zikirnya seakan-akan zikir di hadapan kanjeng Nabi dan di hadapan guru. Jadi kita zikirnya kepada Allah sesuai dengan kaifiat yang ditunjukkan oleh guru, oleh mursyid. Zikirnya itu di mana? Ada latifah nanti yang mungkin dibahas di kitab ini. Kita sambil berzikir hati kita, tapi sambil membayangkan juga kehadiran kanjeng Nabi dan kehadiran mursyid. Fungsinya kita agar zikirnya itu tidak sendirian, agar seakan-akan kita sedang diawasi oleh kanjeng Nabi dan diawasi oleh mursyid. Nah, ini yang tidak sembarangan bisa dipublikasikan ke orang awam, orang yang belum masuk thariqah ya sebenarnya belum boleh membahas ini, karena ini ada kaifiat zikirnya secara khusus. Nah, yang saya sampaikan ini nanti adalah yang secara umum saja. Jadi intinya menurut Imam Ghazali bahwa ketika kita kepengin menuju jalan ma'rifatullah, itu harus melalui jalannya kanjeng Nabi yang telah ditunjukkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kita umat Islam, ya kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fakana man talaba hadhil kimya min ghairi hadratin nubuwati faqad akhta'at thariq. Maka siapa yang mencari kimia ini tanpa menghadirkan kanjeng Nabi, maka dia telah salah jalan. Tanpa mengikuti jalannya kanjeng Nabi, berarti dia telah salah jalan. Wa yakunu amaluhu kaddinaril bahraj. Maka amalnya, apa yang telah dia lakukan, itu seperti dinar yang palsu, mata uang yang palsu. Fayadhunnu fi nafsihi annahu ghaniyun wa huwa muflisun. Dia beranggapan, dia menduga bahwa dia adalah orang kaya karena mempunyai dinar yang banyak, padahal dia sebenarnya adalah orang yang miskin. Karena apa? Dinarnya adalah dinar-dinar yang palsu. Wa huwa muflisun fil qiyamah. Dia itu sebenarnya adalah orang yang miskin di yaumil qiyamah nanti. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Fabasarukal yawma hadid. Maka kami singkap tutupmu dari dirimu dan pandanganmu, sehingga hari ini pandanganmu menjadi tajam. Nanti di yaumil qiyamah akan dibukakan yang sebenarnya. Nah, ternyata yang kita lakukan dari ibadah kita, dari amaliyah kita, ternyata salah. Tidak ada isinya. Itu semuanya adalah palsu, bukan yang asli. Yang asli itu dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya saya sarankan ketika mau membahas tentang ma'rifatullah, itu benar-benar cari gurunya yang betul, yang ada sanadnya, yang ada silsilahnya. Tidak hanya dia ngomong asal-asalan, berasal dari khayalan-khayalan yang tidak jelas referensinya, tidak jelas dalilnya, apakah ini ada tuntunannya dari baginda Nabi Muhammad SAW.
Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li ibadihi arsala ilaihim mi'ata alfin wa arba'atin wa ishrina alfin nabiyyin. Nah, termasuk dari bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia telah mengutus kepada umat ini, kepada manusia sebanyak 124.000 nabi. Yu'allimunan nasa nuskhatal kimia. Mereka itu telah mereka itu mengajari manusia tentang naskah kimia, yaitu dari kitab-kitabnya. Ya, Allah menurunkan nabi-nabi kepada manusia untuk mengajarkan kitab-kitab kepada mereka. Wa yu'allimunahum kaifa yaj'alunal qalba fi kuril mujahadah. Mereka itu, para nabi itu, mengajari manusia bagaimana menjadikan hati ini dalam proses mujahadahnya. Wa kaifa yutahhirunal qalba minal akhlaqil madmumati, dan bagaimana manusia mensucikan hati dari akhlak yang buruk. Wa kaifa yu'addunahu lituruqis shafa, dan bagaimana mengantarkannya kepada jalan-jalan yang jernih, yang bersih. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ia yang telah mengutus ke tengah-tengah orang yang buta huruf seorang rasul dari mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan mereka dan mengajar mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Ayyutahhiruhum minal akhlaqil madmumati min sifatil bahaim, yakni maksudnya adalah mensucikan manusia dari akhlak yang buruk dan dari sifat-sifat binatang. Wa yaj'alu sifatil malaikati libasuhum wa hilyatuhum, dan menjadikan sifat-sifat malaikat itu dijadikan sebagai baju bagi mereka, dan sebagai hiasan untuk mereka, untuk manusia maksudnya. Wa maqsudu hadhil kimia anna kullama kana min sifatin naqsi yata'arra minhu, dan maksud dari kimia ini adalah setiap dari sifat-sifat yang kurang atau yang negatif maka hendaknya ditanggalkan. Wa kullu ma yakunu min sifatil kamali yalbisuhu, dan setiap dari sifat-sifat yang sifat kesempurnaan maka hendaknya dipakai. Wasirru hadhil kimia antarji'a minad dunya ilallahi, dan rahasia dari kimia ini, inti dari kimia ini adalah bagaimana kamu pulang dari dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita meninggalkan dunia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila, dan tekunlah beribadah kepadanya
dengan setekun-tekunnya, dengan sebenar-benarnya tekun. Wa fadlu hadil kimia tawilun. Adapun keutamaan kimia ini sangat panjang dan tak terkirakan. Itu terkait dengan kimia sa'adah, bagaimana kitab ini penting sekali untuk dipahami oleh orang-orang yang pengen menuju ma'rifatullah. Bagaimana kitab ini membimbing kita agar bisa menanggalkan dunia menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti ada pembahasan per babnya, diantaranya adalah memahami diri kita sendiri. Yang pertama, tahapan ma'rifatullah adalah memahami diri sendiri, karena ada dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Diri kita nanti di pembahasan selanjutnya ini, selama ini kita hanya mengetahui diri kita yang zahir, yaitu tangan, kaki, kepala, kemudian jeroan-jeroan kita tahu dari sisi biologisnya saja, yang zahir saja. Tapi dari sisi ruhnya, dari sisi nafsunya, kita tidak mengetahui. Nanti akan banyak dikupas oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana di dalam diri kita itu ada 4 karakter. Ada karakter hewan secara umum, ada karakter hewan buas atau binatang buas, ada karakter setan, ada karakter malaikat. Ya, kita 4 karakter ini bukan dituruti, tapi kita kendalikan dengan akal kita. Karakternya binatang umum, yang hidup bagi binatang umum adalah yang penting makan, minum, kawin, berkembang biak, itu aja. Kalau kita itu dalam hidup itu hanya memikirkan 3 itu, makan, minum, dan kawin, itu berarti seperti binatang. Terus ada karakter binatang buas. Binatang buas itu karakternya adalah membunuh, menyerang, dan mengalahkan. Ya. Kalau di dalam diri kita ada karakter-karakter itu, ingin membunuh, ingin menyerang, ingin mengalahkan, maka kita itu seperti binatang buas. Nah, nanti karakter iblis, karakter setan adalah menipu, berbuat makar, tipu daya, dan sebagainya. Apakah kita ada karakter itu? Terus ada karakter malaikat, dan nanti dibahas satu persatu. Ini waktunya sudah terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.